Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Al-Kulliyatul sendiri artinya prinsip dasar, Al-Khamsah artinya 5. Jadi Al-Kulliyatul Al-Khamsah sendiri artinya 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Nah, Al-Kulliyatul Al-Khamsah terbagi atas 5. Yang pertama adalah yang pertama ada menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa kita ada di dunia ini. Oleh karenanya, agama lebih didahulukan daripada hal-hal lainnya. Agama juga menjadi salah satu alasan mengapa Allah menciptakan semesta beserta isinya. Serta penerapan menjaga agama tersebut adalah disyariatkannya jihad fisabilillah di medan untuk berperang melawan kaum kafir yang memusuhi kaum muslim. Mengapa menjaga agama itu penting? Agama sangat penting dalam kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Ada lagi yang bertanya? Perkenalkan, saya Talita Saskia dari kelompok 4. Apa hukum yang mendasari hifdzu al-jin? Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 56. Baiklah, apa yang abang bertanya lagi? perkenalkan, saya Airin dari kelompok 5 ini. Jika seseorang tidak menjaga agamanya, apakah yang terjadi? Akan kehilangan arti dan makna hidup. Yang kedua, menjaga jiwa. Salah satu hal utama yang diperhatikan dalam Islam yaitu hak hidup. Islam melindungi setiap manusia untuk menjaga jiwa. 3 tingkatan menjaga jiwa yaitu tingkat daruriyat, tingkat hajat, dan tingkat tahsiyat. Adapun cara yang dilakukan untuk menjaga jiwa yaitu memperkuat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhi perbuatan dosa. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Airin dari kelompok 5 yang bertanya. Dilihat dari apa komitmen Islam dalam menjaga jiwa? Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat dari saat haji wada. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Zara Fitnah dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan perilaku yang dasar menjaga jiwa. Perilaku dasar menjaga jiwa yaitu merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Alicia dari kelompok 3. Ya. Apa yang mendasari hukum qisas? Yang mendasari hukum qisas adalah menjaga jiwa, karena dijadikannya terhadap perbuatan pidana yang menciderai tubuh orang lain. Materi ketiga, menjaga akal atau hifdzul akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu membedakan antara manusia, hewan, ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Misalnya meminum khamr, menonton tayangan yang berbau maksiat, ataupun tayangan-tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik atau tahayul. Angka yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah, nilai-nilai kebaikan sangat mudah untuk masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Nah, teman-teman, ada poin yang bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya adalah dari kelompok 10. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga akal? Baik, mengapa kita harus menjaga akal? Karena dengan akal kita mampu berpikir dan mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan tercela. Adakah yang bertanya lagi? Perkenalkan, saya Talita, saya dari kelompok 4 akan bertanya. Apa manfaat menjaga akal untuk kemaslahan umat? Baik. Dengan
akal sehat dapat memberikan masukan atau kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Perkenalkan, saya Airin dari kelompok 5 yang bertanya, apa tujuan akal dalam implementasi kehidupan sehari-hari? Tujuan akal dalam implementasi kehidupan sehari-hari untuk memahami dan melakukan penalaran terhadap persoalan yang ada. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu menjaga keturunan. Pentingnya menjaga keturunan untuk melestarikan kehidupan manusia. Manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah, Islam menganjurkan umat muslim untuk menikah. Sebab menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi anak yatim, Islam mewajibkan masyarakat muslim untuk menyantuni dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, saya Galuh dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa contoh menjaga keturunan? Contoh dari menjaga keturunan, disyariatkannya nikah dengan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka ekstensi keturunan akan terancam. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Perkenalkan, saya Airin dari kelompok 5. Pertanyaannya, surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang menjaga keturunan? Yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 9. Apakah ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, saya Alisa dari kelompok 3. Bagaimana jika ada yang melanggar dan melakukan perbuatan zina? Apa dampaknya terhadap garis keturunan? Jika zina dirusak, maka seseorang akan meragukan nasab anak, serta dapat timbul sejumlah kesulitan kedudukan anak itu di mata hukum. Nah, yang kelima adalah menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang dapat bertahan hidup atau hidup dengan layak dan dapat beribadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menunjang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan fadullah yang artinya karunia Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di samping memerintahkan untuk mencari harta, Islam juga mengatur cara untuk mendapatkan harta. Yang pertama, menguasai benda-benda hibah, melakukan akad transaksi hak milik, melalui warisan, hak-hak pemberian kepada seseorang yang telah diatur oleh agama. Nah, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, saya Tiara dari kelompok 2. Mengapa dalam Islam sangat mementingkan kepemilikan harta? Nah, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Mengapa dalam Islam sangat memperhatikan kepemilikan harta? Karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu ukhrawi nantinya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Alisa dari kelompok 3. Bagaimana konsep memelihara kekayaan menurut Islam? Tolong jelaskan ya. Terima kasih Alicia atas pertanyaannya. Konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam adalah untuk memperoleh harta secara berkelanjutan dan menginfakkan harta tersebut. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Talita Tasya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana penggunaan harta yang sesuai dengan syariat Islam? Terima kasih Talita atas pertanyaannya. Jawabannya adalah harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka takarub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Segue